Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi yang pertama kali beribadah di GKI RE Marta Dinata. Bagi jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi majelis jemaat. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dina K. Budiasri. Mari kita menyiapkan hati memasuki kebaktian yang kudus. Tema ibadah hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Ibadah hari ini memakai liturgi kebaktian umum. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita selalu dan masih diizinkan untuk beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Kita pun bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu menaungi dan memelihara kita. Dan tema pada minggu ini adalah menyambut dan bukan disambut. Melalui tema ini kita diingatkan agar terus berusaha untuk tidak membeda-bedakan dan tidak mengejar ambisi untuk disambut dan diutamakan. Markus 9 ayat 35 mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Marilah kita meneladani sikap Kristus yang tidak membeda-bedakan, mau melayani dengan cinta yang besar.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sudah seharusnya kita mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita mengikuti teladannya? Marilah kita merenungkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kami pun bersyukur untuk sikap hidup yang Engkau telah teladankan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika sampai saat ini kami masih saja mengejar kepentingan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami masih saja mengutamakan keegoisan kami sendiri. Jenguklah hati kami ya Tuhan, dan lihatlah kami, tuntunlah kami untuk kami semakin mengikuti teladan-Mu. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. NKB 21, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami bersukacita ya Tuhan ketika kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa menganugerahkan pengampunan bagi kami. Engkaulah juga Tuhan yang senantiasa memampukan kami dan melayakkan kami, merengkuh kami untuk kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menyambut cinta kasih-Mu dan kami pun percaya bahwa kasih Tuhan juga Engkau nyatakan melalui sapaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Biarlah kami dimampukan untuk menyangkal diri, untuk tetap menjadi pribadi yang fokus hanya pada firman Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan 20. Kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama, mari kita membacakan Mazmur secara berbalasan. Mazmur terambil dari Mazmur 54. Bapak Ibu jemaat sekalian akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam, pemazmur akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Mazmur 54. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami, Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan-Mu kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Bacaan kedua akan dibacakan dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan Yakobus 4 ayat 3 dan dilanjutkan ayat 7 dan 8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia hidup dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia
dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dilanjutkan ayat 7 dan 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, terimalah Injil Yesus Kristus menurut Markus 9 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Markus 9 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi seluruh jemaat, baik itu yang berdomisili di Ciputat maupun yang berdomisili di Tonjong.
Tidak apa-apa ya kalau kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kita harus tetap menjaga dan demi keselamatan kita bersama ya. Kita sambil doakan semoga situasi ini segera membaik sehingga kita bisa beribadah bersama di gedung gereja kita, baik itu yang ada di Ciputat maupun ada yang ada di Tonjong. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seekor burung kutilang dan juga seekor burung gagak. Ya, kalau seekor burung kutilang ini melihat seekor burung gagak itu sedih gitu ya, karena prihatin, karena pengen tahu, karena perhatian gitu ya sama seekor gagak ini. Kemudian kutilang datang pada seekor gagak. Hei gagak, katanya. Hei gagak, burung gagak, kamu kenapa kok sedih? Kamu kenapa sedih? Kamu kenapa kok diam aja? Lalu seekor burung gagak ini menjawab, ah, siapa bilang aku sedih? Lalu burung kutilang menyampaikan lagi, ah, jangan-jangan kamu takut sama burung pipit ya? Lalu karena gak pengen diremehkan, Bapak Ibu saudara-saudara, gak ingin direndahkan, si burung gagak ini langsung bilang, siapa bilang takut dengan burung pipit? Nih lihat aku, katanya. Langsung burung gagak itu mengepakkan sayapnya, terbang ke sana ke sini dan memperlihatkan betapa sayapnya itu begitu indah dengan bulu-bulunya yang lebat. Dia kemudian menyombongkan dirinya dan mengatakan, aku tidak takut, karena sebenarnya penguasa di hutan ini adalah aku, si burung gagak. Lalu suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang pemburu berada di hutan tersebut. Si pemburu ini diajakin ngobrol sama burung gagak. Coba Pak Pemburu, bisa nembak gak? Bisa manah burung kutilang gak? Tenang aja, nanti pakai buluku sebagai anak panahnya. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu saudara-saudara, dicoba sekali pakai bulunya si gagak, gak kena. Dicoba lagi, terus dicoba 2 kali, 3 kali, sampai lama-lama ternyata bulunya sudah hampir habis. Dan burung kutilang juga nggak kena gitu ya, nggak kena anak panah dari si pemburu. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari pelajaran si burung gagak dan burung kutilang ini? Yang bisa kita petik itu adalah kesombongan mendatangkan petaka. Kesombongan mendatangkan bencana. Memegahkan diri mendatangkan bencana. Dan itu juga Bapak Ibu saudara-saudara yang hendak kita soroti pada khotbah Minggu hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita merenungkan kembali, banyak orang yang mengejar posisi pertama. Siapa sih yang gak pengen yang menjadi yang utama? Siapa sih gak pengen menjadi yang paling oke? Misalnya di sekolah, kita pun berharap anak-anak kita dapat ranking 1 ya gitu. Di pekerjaan, kita pun berharap supaya kita juga oke dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan, kita juga bisa berharap. Kita mungkin berharap supaya yang paling oke. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa disadari kita seringkali terjebak pada kesempatan untuk memegahkan diri. Gak salah sih sebenarnya ketika kita berusaha untuk meraih sesuatu, meraih yang terbaik.
Misalnya pengen ranking 1, pengen naik jabatan, pengen melayani. Tetapi apa motivasinya? Yang menjadi persoalan adalah apa dasarnya? Apa motivasi di balik semua itu? Dan bagaimana cara yang kita lakukan di dalam meraih posisi yang pertama itu tadi? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, posisi yang populer atau posisi yang pertama, posisi yang oke, itu juga dialami oleh Yesus. Yang pada waktu itu kita baca Yesus dan murid-muridnya berangkat dan melewati Galilea. Bapak Ibu, kalau kita telusuri di dalam bacaan sebelumnya, Yesus sudah cukup populer. Yesus sudah begitu terkenal. Sudah banyak orang yang tahu dan mendengar bagaimana kisah, bagaimana mujizat, bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bisa saja Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk memegahkan diri. Bisa saja Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyombongkan dirinya. Bisa saja Yesus memanfaatkan kesempatan itu demi keuntungannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus justru lebih memilih melintasi Galilea. Dan dikatakan bahwa Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus juga memberikan sebuah pengajaran bahwa setiap yang dilakukan adalah sebuah pekerjaan, sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjelaskan bahwa tujuannya ke Galilea itu adalah perjalanan maut, perjalanan penderitaan. Oleh karena itu Yesus tidak mau, Yesus tidak ingin ada orang yang mengetahuinya. Yesus merahasiakan terlebih dahulu maksud tujuan kedatangan Yesus melewati Galilea. Dan di dalam perjalanan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, muncul sebuah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ketika Yesus mengatakan demikian, para murid itu tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Mereka nggak paham. Mereka dalam tanda petik buta terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, para murid menunjukkan kebutaannya dengan mencari yang terbesar di antara mereka. Mereka nggak tahu maksud Yesus, mereka buta, tetapi mereka segan untuk bertanya. Dan kebutaannya itu Bapak Ibu saudara-saudara justru ditunjukkan dengan perilaku di tengah-tengah mereka, perdebatan di tengah-tengah mereka, siapa yang terbesar di antara mereka. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus memanggil mereka. Yesus bertanya pada murid-muridnya. Yesus mengundang para murid-muridnya. Yesus juga berkata bahwa barang siapa ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir. Dan inilah yang menjadi pertikaian para murid pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam teks Yakobus 3, di situ juga menjelaskan bahwa mereka itu bertikai itu karena sibuk memikirkan atau mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Yang penting aku,
Yang penting aku yang paling oke, entah bagaimanapun caranya, yang penting aku yang paling oke daripada yang lain. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan bagaimana respon Yesus ketika melihat para murid bertikai tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus memberikan sindiran yang demikian. Yesus memutarbalikkan pemikiran para murid pada waktu itu. Bahkan Yesus dengan sengaja, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-36. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, setiap tindakan Yesus itu bukan berarti berlalu begitu saja. Setiap tindakan Yesus itu mempunyai maksud di dalamnya. Bahkan ketika Yesus pada waktu pada bacaan ini kita perhatikan Yesus mengambil seorang anak kecil. Itu hendak menyampaikan bahwa diminta gitu ya. Para murid diminta untuk seperti anak kecil yang tidak memikirkan siapa yang terutama, siapa yang terbesar. Tetapi seorang anak kecil itu adalah anak yang tulus. Anak yang tulus, melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan jujur. Gak ada niatan yang lain, gak ada motivasi yang lain. Dan ini menjadi nasihat yang penting yang Yesus sampaikan. Bahwa ketika menjadi pelayan Kristus, itu apa motivasinya? Jangan mencari yang terbesar, tetapi biarlah seperti anak kecil yang dengan tulus, jujur, melakukan segala sesuatu dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, anak kecil kalau lagi seneng kan seneng ya, kalau lagi happy ya happy, kalau lagi sedih ya sedih, terus ceria gitu ya, ceria dan memang apa adanya. Anak kecil beberapa kali menjadi simbol sebuah ketulusan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketulusan, anak kecil menjadi simbol ketulusan dalam menjalani sesuatu. Apa sih yang bisa kita renungkan dalam tema kita pada pagi hari ini? Tema kita pada pagi hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Itu hendak mengingatkan kita bahwa sebagai umat Tuhan, hendaknya kita jangan memegahkan diri, mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri. Lalu bagaimana? Apakah kita nggak boleh menjadi yang utama, Budina gitu ya? Apakah kita nggak boleh? Saya bukan bicara boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana cara kita untuk meraih itu, seperti yang saya sampaikan di awal ya. Cara kita untuk meraih itu, misalnya dalam pekerjaan, bagaimana cara kita untuk meraih itu? Apakah kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri lalu menyingkirkan orang lain? Apakah kita berusaha dengan segenap upaya seperti anak kecil yang jujur, tulus melakukan segala sesuatu dan terus bersukacita? Apa yang kita lakukan ketika kita menggapai posisi yang pertama, yang utama? Apa yang kita lakukan juga ketika kita sudah berada di posisi yang utama? Apakah kita seperti burung gagak yang memegahkan diri karena dia hebat? Ataukah kita belajar seperti Yesus yang mau tetap rendah hati, yang mau membuka diri kepada siapa saja? Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara,
Tuhan Yesus yang mau melayani. Dan apa yang bisa kita renungkan saat ini? Yang pertama, sekali lagi, bagaimana cara kita mencapai posisi yang utama? Bagaimana cara kita mencapai keberhasilan kita? Bagaimana cara kita mencapai sesuatu yang kita harapkan? Sah-sah saja kalau kita pengen yang terbaik. Tapi bagaimana cara kita? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cara kita itu bukanlah dengan menyingkirkan orang lain. Bukan pula dengan cara kita lebih mementingkan diri kita sendiri sehingga menghalalkan segala cara supaya keinginan kita terpenuhi. Tidak seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi atau menjalani yang sesuatu di mana kita bisa meraih kesuksesan atau sesuatu ketika kita berada di posisi yang baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan atau dimanapun kita berada. Bagaimana sikap kita? Kita belajar dari anak kecil di mana dia tidak memegahkan diri. Dia tidak arogan ketika mendapat sesuatu. Dia tidak menjadi sombong ketika keberhasilan dia gapai, dia terima. Dia hanya bersukacita dengan jujur, dengan apa adanya ketika keberhasilan dia raih. Biarlah kita juga demikian. Tidak arogan, tidak sombong, tidak memegahkan diri kalau kita berhasil. Kalaupun ketika kita terlibat misalnya di dalam pelayanan, biarlah kita juga seperti anak kecil ya, mau tulus untuk menjalani pelayanan apapun itu, mau bersukacita, mau menjalani segala sesuatu dengan kesungguhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, apa selanjutnya yang kita lakukan? Meneladani sikap Kristus. Ketika Kristus memeluk anak kecil, mengambil anak kecil, itu sebagai sebuah pertanda bahwa Kristus terbuka. Bahkan pada mereka yang dianggap kecil, pada mereka yang sering kali terabaikan. Nah, biarlah kita juga demikian. Ketika posisi yang baik, posisi yang oke kita terima, ketika kita punya jabatan atau apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita juga mau membuka diri. Bahkan pada orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang dipandang masih belum layak begitu ya. Tapi kita mau terbuka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang senantiasa dibentuk oleh Tuhan dengan terus berusaha untuk rendah hati. Dan ketika kita berusaha mencapai sesuatu, maka milikilah motivasi yang benar. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memiliki motivasi yang benar, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, akan diselenggarakan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian Minggu. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan. Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri
memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 mendatang. Teman-teman Gereja RE Marta Dinata dimanapun Anda berada. Udah lama nih nggak ketemu, kangen ya. Sebetulnya saya kepengen banget gabung lagi kebaktian seperti yang dulu-dulu, cuma karena situasi dan kondisi belum mengizinkan, jadi ya mau nggak mau jadi seperti ini. Oh iya, terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doanya buat saya, untuk kesembuhan saya, untuk kelancaran saya operasi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Doa yang sama untuk sahabat, untuk saudara saya RE Marta Dinata. Semoga kita sehat semua ya. Sampai jumpa, dadah. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jika kami boleh diingatkan bahwa sudah seharusnya kami menjadi pribadi yang rendah hati, bahwa seharusnya kami menjadi pribadi yang tidak memegahkan diri kami, bahwa seharusnya kami meneladani sikap-Mu ya Tuhan yang mau membuka hati kepada siapapun, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Dan biarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami boleh melakukan firman yang telah kami dengar bersama, sehingga kehidupan kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami juga saat ini bersyukur ketika kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jika sampai saat ini ya Tuhan, bangsa dan negara kami masih mengalami pandemi COVID-19,
Kami pun memohon ya Tuhan, agar Engkau menyertai untuk setiap kami, terlebih lagi kami warga negara ya Tuhan. Kami boleh melakukan bagian kami dengan setia, menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Dan walaupun kami merindukan untuk berkumpul bersama, biarlah kami tetap taat, biarlah kami terus berusaha demi menghambat penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Sungguh kami juga memohon agar proses vaksinasi yang saat ini tengah berlangsung di mana-mana ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan setiap kami pun warga negara dimanapun berada ya Tuhan, boleh terlibat di dalamnya, dan tentunya semua dengan tujuan yang baik, yaitu demi menjaga kesehatan bersama. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Triongko, Ibu Triongko. Kami juga berdoa untuk Ibu Eti. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani. Kami juga berdoa untuk Ibu Naomi. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan namanya satu persatu, yang masih bergumul dan berjuang melawan sakit penyakitnya ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah saudara-saudara kami ini senantiasa mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa hanya Tuhanlah yang memungkinkan saudara-saudara kami ini beroleh kesembuhan. Kami juga percaya Engkau selalu memelihara kehidupan kami, dan Engkau juga yang mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan di dalam proses pengobatan dan pemulihan saudara-saudara kami ini. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dan berjuang mencari pekerjaan. Walau di tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan, namun kami yakini dan percaya kami mau terus berusaha mencari pekerjaan, dan biarlah kelak nanti ya Tuhan, pekerjaan yang didapat itu menjadi satu berkat tersendiri bagi saudara-saudara kami. Kami juga percaya Engkaulah Tuhan yang telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, baik itu yang saat ini berada di Ciputat, berdomisili di Ciputat, pun juga berdomisili di Tonjong. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami, kehidupan keluarga kami, kesehatan kami, perekonomian kami, pelayanan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, setiap kesulitan yang saat ini tengah kami hadapi tidak menyurutkan niat kami untuk terus-menerus bersekutu bersama, dan juga tidak menyurutkan harapan kami hanya pada Tuhan saja. Kami terus memohon, walau kami beribadah di rumah masing-masing, biarlah kami tetap saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan energi yang positif antara satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami ini satu saudara di dalam Tuhan. Sungguh kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan ya Tuhan di Ciputat ini. Tuhan, biarlah melalui gereja Tuhan pun semakin menjadi gereja yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah sosial masyarakat, dan juga biarlah kasih Tuhan senantiasa terpancar melalui setiap hal yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan seluruh rangkaian syafaat kami ini dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang
Marilah kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang beribadah dari rumah dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke rekening jemaat. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terlebih, Tuhan rela mengorbankan Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa kami. Dan sebagai ungkap syukur, kami membawa persembahan, dan kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan ini untuk Tuhan pakai sehingga kemuliaan Tuhan makin nyata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan tetap meneladani Kristus yang tetap setia, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. NKB 212, sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan
jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Majelis Jemaat GKI RE Marta Dinata Ciputat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Dina K. Budiasri. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Sariwarta GKI RE Marta Dinata, hari Minggu 19 September 2021. Petugas Minggu tanggal 26 September 2021, pelayan firman Pendeta Dina K. Budiasri, liturgos Penatua Rudin, yang tugas yang pertama Penatua Warsito, yang kedua Penatua Samuel Gultom, yang ketiga Penatua Anugrah Humenru. Kantoria Saudara Stepan dan Saudari Pania. Pemusik Bapak Boy Tobing, multimedia Saudara David Epan. Sakramen Perjamuan Kudus, Majelis Jemaat GKI RE Marta Dinata mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut dalam pelayanan sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 3 Oktober 2021, waktu dimulai jam 8 WIB secara live streaming. Marilah kita ambil bagian dalam pelayanan iman ini. Hendaklah masing-masing mempersiapkan dirinya secara khusus dengan merenungkan makna dan arti kematian serta kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Akhir kata, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.